Baiklah anak-anak, di sini kita akan pelajari mengenai sistem koordinasi, di mana sistem koordinasi ini adalah cara untuk menemukan letak suatu titik pada bidang koordinat. Dan ada juga koordinat kartesius, yaitu koordinat yang terdiri dari absis atau sumbu X dan ordinat atau sumbu Y. Nah, kalian bisa lihat sumbu X-nya itu atau absisnya itu warna ungu dan sumbu Y-nya itu atau ordinatnya itu warna coklat. Di sini untuk sebelah sisi kanan atas X yang positif dan Y-nya positif disebut dengan kuadran pertama. Di sebelah kiri posisi atas di mana nilai X-nya negatif dan Y-nya positif disebut dengan kuadran kedua. Dan untuk sisi kiri sebelah bawah nilai X negatif dan Y-nya itu negatif disebut dengan kuadran ketiga. Dan untuk nilai X-nya positif dan Y-nya itu negatif disebut dengan kuadran keempat. Nah, jadi kuadran ini adalah pembagian daerah pada sistem koordinat kartesius yang dibagi dalam 4 daerah, yaitu kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, yang pertama ini kita memahami letak benda dan bangunan. Nah, di sini bisa kita lihat letak bangunan atau benda itu berdasarkan arah mata angin atau kita bisa menggunakan suatu kompas. Sebagai contoh, lihat denah ini. Sebelum Lala pergi ke sekolah, Ibu Lala menitipkan sebuah surat dan meminta Lala untuk memasukkan ke kotak pos yang ada di dekat gerbang kantor pos. Kantor pos terletak di selatan rumah sakit dan di barat kompleks gereja asli. Sekolah terletak di selatan kompleks gereja asli dan di timur taman kota. Untuk mencapai kantor pos, Lala harus melalui Jalan Tengku Umar. Di persimpangan kedua, Lala harus belok ke arah selatan Jalan Imam Bonjol. Dan sekarang Lala memasukkan surat ke kotak pos. Kemudian Lala berjalan terus menelusuri Jalan Imam Bonjol. Di persimpangan, Lala belok ke arah timur melewati Jalan Cut Nyadin. Sampai akhirnya Lala masuki gerbang sekolah. Baiklah, yang kedua ini kita memahami letak benda di bidang kartesius. Ini adalah bidang kartesius yang terdiri dari dua buah sumbu. Sumbu yang mendatar adalah sumbu X. Sumbu yang melintang adalah sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik 0,0. Sumbu tersebut terdapat urutan bilangan bulat. Pada sumbu X, bilangan bulat positif terletak di kanan titik 0,0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri titik 0,0. Pada sumbu Y, bilangan bulat positif terletak di atas titik 0,0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di bawah titik 0,0. Nah, sekarang bagaimana sih titik 5,6 gitu kan? Nah, untuk mengetahui titik 5,6, di sini bisa kita ketahui bahwasanya 5 adalah sumbu X dan 6 itu adalah sumbu Y. Jadi, titik 5 terletak di sebelah kanan sumbu X atau sebelah kanan perpotongan dari titik 0,0. Kemudian untuk 6 terletak di atas sumbu Y. Maka inilah titik 5,6. Yang kedua, titik A min 4, min 2 dan titik B min 2,3 dan C 7,3. Lalu tinggal kita letakkan saja min 4 berada di sumbu X, di mana terletak di sebelah kiri sumbu X. Nilainya negatif. Dan min 2
terletak di sebelah kiri juga. Kemudian C-nya 7 terletak positif di sebelah kanan sumbu X. Lalu tinggal kita tarik garis aja. Jadilah jajar genjang. Nah, di sini kita bisa mengetahui titik koordinat dari A, B, dan C, yaitu 5, min 2. Bisa kita tarik garis ya, garis putus-putus. Maka titik D atau titik koordinatnya adalah 5, min 2. Mudah bukan?